Nah sekarang tibalah kita kepada al-qawlu fi ma'asil qalbi. Yang wajib kita hindari adalah maksiat sak tekadu isi hati. Maksiat, dosa salah sak tegawe isi hati. I'lam anna sifatil mazmumah fil qalbi katsiratun. Adim pada tahu anbasan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sifat-sifat sak tercela itu searah ele ate sangatlah luwe. Sifat-sifat yang tercela itu sebenar tahu ele empat. Ndak narak li manusia sampat sifat itu. Pada pengajian masalah bagian yang kedua, bagian permasalahan yang ada di bagian yang kedua. Karena kitab ini ada bagian-bagiannya. Secara umumnya ada dua bagian. Pertama adalah masalah ketaatan. Kedua adalah meninggalkan kemaksiatan. Saketelun adalah as-suhbah wal muasyarah. Adab cara tata kerama tekanca Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulan dari isi kitab atau nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala adalah menyangkut masalah taat, ketaatan tipe Allah taala. Taatan banyaklah, sembahyang, menu-menu. Tak sembahyang doang. Sembahyang lagu STMJ namun bahasa lain. Bahkan STMJ solat terus maksiat jalan. Ada sandak menu. Taat. Yang kedua adalah tijsinabil ma'asi. Apa kena tinggalan larangan Allah. Sehingga Allah no arak pesurun, sa kedua arak pembalaan, sa ketelu cara akhlak tekanca Allah sak surut te, akhlak tekanca Allah taala sak balak tegawe sopok pegawaian sak terlarang. Itu tiga kesimpulan isi kitab daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah sekarang tibalah kita kepada al-qawlu fi ma'asil qalbi. Bagian yang kedua adalah yang wajib kita hindari adalah maksiat sak tekadu isi hati. Fi ma'asil qalbi, yaitu maksiat, dosa salah sak tegawe isi hati. I'lam anna sifatil mazmumah fil qalbi katsiratun. Adim pada tahu anbasan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sifat-sifat sak tercela itu searah ele ate sangatlah luwe. Luwe sifat-sifat yang tercela yang dilakukan atau sak tegawe isi atin manusia. Secara umum sifat-sifat no sebenar tahu nilai 4. Sifat-sifat yang tercela itu sebenar tahu nilai 4. Ndak narak li manusia sampat sifat itu. Sifat sak pertama adalah sifat sabu'iyah. Sifat binatang, buas. Apa bahasa kita? Milih menang doang. Ndak narak. Alin mesaan baik milih menang. Lagu tak milih menang, li dunia doang. Dia nak baik milih menang adik sania paling belok tan terawih. Dia tuah milih ni, ya. Bagus milih menang doang dalam bab akhirat bagus. Arak sopok masjid sembahyang setengah jam, oh itu jarum sejam. Arak li masjid sembahyang sejam, oh lamun itu khatam Quran sebulan. Arak khatam Quran sebulan, oh itu ya 2 kali sebulan. Bagus. Bagus sifat. Ini sabu'iyah. Sifat binatang buas. Ingin menang sendiri. Yang namanya sifat sabu'iyah. Ya, sifat searah ile binatang-binatang buas.
Mungkin bahasa kita adalah berempat sifat binatang buas. Makan temannya yang lemah. Kan benar? Jadi tidak sakarna terkuat, bukan penyerakak-rakak dengan, oh jangan. Tidak sakarna atas jabatan, peleok pelaik tak dengan. Tidak karena banyak kekayaan atau menjadi orang kaya, siksa-siksa tak dengan. Olok-olok tak dengan, oh jangan. Ya wah tahu enggak tahu sifat ni hanyalah lek satu hewan sak buas. Ndak narak ilik manusia. Ndak narak ilik itu. Sabiasa lek Lombok mama, kita sama muna kami menang roh ke senina tu kan. Minat pelak-pelak de senina. Nah, itu sabuyah. Sabuyah hara sifat tu. Nina jak kaya salak-salak diri nina. Ni sejari makmum dia milih salah. Ya. Apa misal banyaklah pelungguh-pelungguh lebih ikan. Kejadian-kejadian yang ada pada diri kita sendiri yang terjadi di rumah tangga sandit ase diri ternyata itu sama milih menang mesa. Milih tepati mesa. Percek-percek tebaitan. Menolak kira-kira. Apa ada depan sabu yang depan. Dia salah sifat sak menang. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhdimu nafsahu wa yursiju alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam marak bahasa zaman rumuk diri. Sandalan petok jahitan diri indah sidina. Tangkungan bedah jahitan diri antara Rasul sallallahu alaihi sampai menu. Nabi ini dia kelas stoker nih. Dia kelas tuan guru nih ya. Dia kelas kiai, dia kelas ustaz. Kelas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rumuk diri indah sidina Nabi. Rumuk diri dalam artian selama tahu gawe. Wala takunu kallan 'alan nas. Dendek terjarian diri jadi dengan ngerepotan dengan. Nah, selama tahu gawean diri. Nah, begitulah yang diajarkan atau akhlak daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kenaan baru nikah itu menandakan tawaduknya. Rasa rendah diri yang ada pada diri yang pelungkon sami. Ya, rasa rendah diri dan bergawean diri itu. Dia sekecil-kecil menyuruh sekedik-kedik merintah, sekedik-sekedik menepati, sekedik-kedik niadang milik kena sabu haran. Itu sifat tercela. Betaun sifatno alur nelik binatang buas. Ndak narak elek itu elek manusia. Ndak narak elek tiang pelunggum sami sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamunah kelas deside Nabi pun arak kalian deside Nabi endah rumuk diri. Apa kena nikah? Ia tatajah adik jari dengan tawadu, dengan rendah diri. Ada guru tiang di Mekah itu. Mana dia di sini? Sayyid Nabil namanya. Mungkin tidak ada fotonya di sini. Sayyid Nabil Ghamri itu tempat yang hafal Quran itu. Beliau nu di militering kan? Ndin kayun lamun arak li mudi-mudi nah, jangan pasti. Teparat belik belak lalu si dengan barat. Lampak mesan. Jo kelompok mesan ni jo kelompok. Mula setiap tahun paling kurang 3 kali setahun letih jo kelompok. Tapi pertama akan pernah datang ke sini dulu. Di mana arak Madura sana sepi. Tu balik. Di mana model balik masih balik laian tu. Patuan beh agak lain nak tuan. Tak dengar tu. Bin hujan rorong lenge tutu ina. Tok melenggeh kursi bedah-bedah tadahan. Ya. Oralah ne apa. Sebenarnya mungkin 15 menit beliau di sini langsung no. Datang ke kelompok mesak. Beliau seorang sayyid keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis ilek Makkah Al-Mukarram. Lamun lek zaman ni jangkar mangkin lek man arak bau saingi ni.
Darat bau tandingi si hebat dalam ilmu al-hadis. Itulah Sayyid Nabil Ghamri. Beliau 2 ijazah. Pertama sarjana Quran. Kehebatannya di bidang Al-Quran, dia menguasai 14 qiraat. 14 tak terbaca Quran itu. Tiang pelungum sekek doang sakit perasa. 14 sehingga dia punya karangan khusus dalam bidang qiraat. Ada kitab khusus 2 jilid. Dalam bidang hadis punya karya tulis 13 atau 14 jilid. Tebal-tebal Quran 16 jilid, tidak salah apa 14 jilid. Itu keilmuannya, kealimannya dalam bidang ilmu hadis. Dalam bidang Al-Quran punya karya tulis dalam bidang qiraat. Nah, berbiaran si hebat. Dalam bidang tarekat dia punya khusus kitabnya. Ini mawaya tu. Karena lamun tarekat sapian beliau nu ya Allah, beliau temu Allah. Ya. Panjang hingga sembahyang. Kalah hizib isi amalan. Baru lebih amalan no harusnya leman asar sampai maghrib. Iyo baca dan leman asar sampai maghrib. Baru tutu amalanan. Luar bokon. Dia kelas tiang pelungguh mana kan. Tapi kita sak molah-molah kita ya. Sak molah-molah sambil terlampak tahun sikir. Sekalipun salut bergelantang tahun sikir. Nah, itulah hebatnya, mulianya tarekat Naqsyabandiyah. Ia tu darat tandingi dulu ni tarekat Naqsyabandiyah. Dia dulu bacaan ada sekendi itu je lagu itu gantok. Itulah hebatnya Naqsyabandiyah. Sehingga apa kata Imam Bahauddin An-Naqsyabandi? Nihayatu sa'irit turuq bidayatu tariqatina. Tarekat-tarekat saran wah ia pun tutu penutup wah nyampe si pelajarin. Lamun le tarekat itu le Naqsyabandiyah ia awal dulu. Penembik dulu. Le tarekat salain wah tutu, itu je baru penembik dulu. Begitulah tahaddus bi nikmatillahnya yang namanya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi rahimahullahu taala. Itulah hebatnya yang namanya tarekat Naqsyabandiyah. Ndik lu laluan unian, ndik lu bacaan. Sekenya selewat dua lewat lagu luwe. Bukeruan tipak bacaannya. Nene terbaca, nene tipak. Bubure kesimpulan bareh. Maulah diari. Ibarat pelungguh makin apa misal. Bangkat pira sehektar bangkat. Lagu hafal saya tu penamaan. Kebepenang. Inilah kita amat naik bareh bu. Selesai masalah. Kan? Wah tahu ada penamaan. Pelungguh penaan ini. Bangkat sehektar bu. Berembit ake perahi,embit ake labuh dan mau berjulu atau ni. Mbik kelana. Anti hujan terik, pirane terik hujan. Beri kesimpulan itu. Berbagai kesimpulan. Nih, lapan pelompong kita aman. Terus selesai. Bobeh ayat bareng. Nah begitulah. Kurang lebih gambarannya secara petani di tarekat Naqsyabandiyah. Tinduk. Oleh ia saya baca. Pokok selapu tarekat dia kasih tujuan. Dia ajah diri. Ade terkenal diri, te ajah atit, adin ketab ingat Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa namanya? Keistimewaan, kemuliaan yang namanya tarekat Naqsyabandiyah itu. Nah, begitu hebatnya beliau, masyaallah, tabarakallah, sarjana Al-Qur'an terbukti dalam qiraatnya sampai 14 qiraat. Datang Syekh Baok meniunin baca Quran. Datang ke Syekh Malik, lain baca Quran. Lamun dengar melengun doang. Datang ke Syekh Harun, doang ada bau-bau doang kan. Dengan seliti-liti baca qiraat, tersimak. Lo macam ni 14 wasilah. Baru datang lain unin maca, lain unin maca menu kan. Itulah kealimannya dalam bidang Yang kedua beliau adalah sarjana kimia. Sarjana kimia juga beliau sehingga kerja di lab, laboratorium, ngeracik alat kimia no. Bin iaran dunia akhirat. Kan separuh ustad doang jari kuno kan. Tuan guru doang jari. Enggak dan tahu ilah hadratin Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kan ada tahu kan? Nah, tapi ini Syekh ini luar biasa. Jarang kita jumpai Syekh di Mekah Al-Mukarramah yang punya ilmu dunia, punya juga ilmu akhirat. Ini bukan KW-KW istilah sekarang. Keahliannya dalam bidang hadis, dia punya karya tulis 16 jilid para Quran. Ubermi Malik tiang pelungguh baca nas seumur hidup ni bau behisi. Nah, beliau jabu dengaran, dia sarahkan Sunan Ad-Darimi. Luar biasa. Demikian juga dalam bidang qiraat, 14 nonton membaca Quran. Dia kuasai. Dia sekedar miak-miak doang. Tiang pelungguh sekek doang sakit parah. Hasil. Masya-Allah. Itu keahliannya. Nah, demikian juga dalam bidang kimia, biar beliau diakui. Memang itu begawian. Bahasa kita itu PNS. Itu PNS ternyata sarjananya adalah bagian kimia. Ini paling jurusan begak takut CL, HCL ini kan. Campuran-campuran itu. Ngerepotan itu, ya. Nah, begitulah dia. Di sana hebat luar biasa. Nah, begitu hebatnya beliau, Masya Allah, tabarakallah. Lamun juk Lombok, lamun juk Indonesia, mesan lampat mesan. Bisa teiring-iring lembu di nekayun tuh membahasnya nggih. Ya, kenapa? Karena ada salah satu ahli hadis. Ahli hadis ini karena tawaduknya, ndik milih tertawa si dengan apa prinsip? Lah muka tertawa si Allah Taala jabu apa? Kan mana? Jadi sehingga lah melalui pengiring kenani, ndak keparan dengan hebat, ndak berembe, ndak sak terganggu atian. Istilah itu ndak pengawalan lah, ya, ndak pengawal, lampak mesau. Demikian halnya juga dengan Imam Hambali, pendiri mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Imam Hambali, mazhab saat terakhir, beliau keinginannya, pakayunannya, melin sebut diri tu lereng gunung. Ada istilah Lombok, melin balik gunung Rinjani. Apa sebab? Ia wasin khawatir ni si atin. Ndak atin kene masih melin tertawa si manusia. Khawatir atiangan perasaan kene ndak sak melin masih butuh juk sanjungan manusia. Masih melin tertawa isi manusia panjang Allah Ta'ala. Ia pun cita-cita beliau adalah melin sebut diri cuk tu wadi, masih ditenuk lembah-lembah gunung. Sehingga beliau sepuk waktu. Siapa? Imam bin Hambal rahimahullahu taala musafir, melin lalu musafir ni melin tahu. Mesak ni kelas imam ni. Ni sematon jari lah baru kelas imam masjid. Wah, Masya Allah, lain bentekan atas. Lain bentekan HP, ya Allah. Lain urusan koper. Luar biasa. Cukup. Wah, Allah Ta'ala sebenarnya. Ya Bu Nabi namanya. Di tarekat hizib itu kan ada amalan kafa billahi waliyan wa kafa billah, sampainya wa kafa billahi syahida. Nah, cukup Allah Ta'ala jadi wali. Cukup Allah Ta'ala jadi pelindung. Cukup Allah Ta'ala jari jaga. Cukup Allah Ta'ala jari tahu. Ya memang ada hadis tatkala lalu berkelampan kesunatan arak kanci. Kayak ilmu dengan tawak noka, lamun tebak kelampan suk nuah arak kanci. Ilmu dengan tawak memang arak hadis ni dah menu. Nah iyalah makam tiang pelungguh menu bawaan sekedi. Semua bagus. Tadi tidak ada yang tidak bagus. Bukan berarti pelungguh nanti tatkala ada pengiring bertentangan dengan syariat. Oh tidak, ada juga anjuran seperti itu, adik arak kanci. Nah, tapi imam siapa tadi? Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, musafir, mesaan lampak, bukan lelahan, melen teduk tedam istirahat elik masjid. Ini imam mazhab. Saran Imam Hambali ni ke pelunggum hadis 1 juta hafal hadis. Kalah imam-imam salain sidoi apa? 1 juta. Ya Allah, tiang pelunggum suruh hitung undang dan bawisi. Hafal 1 juta hadis. Tapi begitulah tawaduknya.
Sarah rendah diri, ndara idap. Nggih, ndara idap. Batur baru berwirid 100 wah Masya Allah. Beridara idap betul deh ini. Cocok idap wirid ini lah. Karung saya beridap. Ini Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, sejuta apalnya hadis, Masya Allah, tabarakallah. Musafir kelelahan, melen kayun istirahat melengge elik masjid, terusir misi merebot Surabaya. Ndak tahu dia. Ini Imam Hambali tidak tahu dia, karena si jamak-jamak tak jauh diri oleh saya tahu jamak biasa. Jadi seantolian ini kadu jubah, kadu sorban, betung yang dia akan bilang langa tersedukima. Lagu karena tak jauh diri sederhana, marak rakyat jelata, akhir ilik masjid pun hingga sembahyang ise terusir si merebon. Dia remong masjid tu. Ngalah. Dia sanin tiang pelogom terbalakan ya pacuan berbeda dah tadi. Sogol hadis pelogom. Sogol pengaji. Ini kan Baitullah nen perlu begejoh tampu ya. Bela diri. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ngalah PT tahu selain ya Allah, serah diri di Allah. Saya lain nunas Allah tak ada. Saya lain ending tolong Allah Ta'ala. Ada yang pelonggong langsung ke telefon keluarga. Berbeda dah tani keluarga ke telefon. Tapi beliau mengadunya kepada Allah. Akhir arak dengan berjual, dengan berdagang. Ia jual gorengan. Ia tak istirahat tu terus. Awas istirahat tewah ni, tetap istirahat. Debuyan lelah istirahat. Singkat cerita, tatkala nek istirahat ele ipin balik sajual gorengan tu, Imam Ahmad bin Hambal heran. Apa sin heranan? Tukang jual gorengan ini bilang nek adonan biar apa bahasa ditunu. Buah-buah menu. Misalnya tebuk gorengan, misalnya berbuah selawat baca. Bismillahirrahmanirrahim baca. Yisin heranan, ya luar biasa dengan orang jual gorengan kancing badai, anggap diri bawaan kancing dengan jual. Ya Allah, luar biasa dengan ni, Masya Allah. Bilang nabuk Bismillahirrahmanirrahim, baca selawat. Oh, berarti dengan ni dia nuah putus ingat Allah. Berarti dengan ni, Masya Allah, ni sekedar pegawaian dunia doang gawe, pegawaian akhirat yang dah gawe. Bu aku ya Masya Allah, pegawaian akhirat doang gawe, kendali tarap pegawaian dunia. Merasa kalah hidup. Akhir berketuan nunasan pire tahun basa-basi lah ngarap. Wah semenit tahun alhamdulillah, apapun hajat, apapun kemelik, apabila kau amalan bismillah kecil selawat ni selalu tekabulan doang isi Allah. Lagu cuma sekek hajat kenikmatan tekabulan isi Allah Ta'ala. Apa nu? Sering kebedait kancing dengan sa paling alim, paling saleh nyelik bawun dunia. Sayaran aran adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kacik seriluk badai. Lampu tinjutan. Saya tinjut Imam Ahmad bin Hambal dengan semeni kesaleh kehebat. Segala permohonan, pekayunan, tekabulan isi Allah, berkat amalan, selalu begawean, selalu bismillah, salah. Ayo di antara tukang gelantang maku, noe badek. Mahalan maku. Ini betan dek sede maku, sekai gibi pegawaianmu selaput kena imba murah lah jin maku yari. Oh sekai hajat kenikmatan tekabulan isi Allah apa no? Seri lalu kepada rindu lalu kele Imam Ahmad bin Hambal sak terkenal apal hadis sejuta alim saleh imam mazhab. Barulah badak diri. Itu no semeton. Masya Allah. Juga hari itu, detik itu dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitulah yang sami sebagai gambaran, sebagai wawasan yang pelunggung sami adik sabrembe, adik tetap idap lumbuk jamak-jamak idap atiangan teniki.
ndak tek seri tetau, ndak tek seri terpuji, ndak tek seri tersanjung, ndak temeno endah misal tek terolok, misal tek teraniaya, misal tek tercaci, misal tek termaki, misal tek terfitnah meno endah. Ya kan wah nenek tahu tu. Ni iur te lenge salah doang unit tur. Lau kan nenek wah tahu kena angkat tek terganggu isi unin dengan selalu luwe. Ha meno ge ya seberimbang. Tersanjung isi dengan ndai kampe. Tolok isi dengan dipitnah, dicaci, dimaki, dijatuhkan oleh orang lain tidak jadi masalah karena keyakinan tuh Allah Taala sak maha kuasa. Ande nek kompak, ande nek bersatu, lawijtama'atil insu wal jinnu ala amrin lam yuqaddirillahu. Ande ne manusia kanca jin sepakat kompak ala amrin atas sesuatu untuk menjatuhkan kita atau melin angkat. Kompak jin manusia melin sanjung atau melin jatuhan tidak akan terjadi tanpa izin restu rida leman Allah Subhanahu wa taala. Tak tersanjung alur be sanjung nenek sanjung di melin. Demikian juga sebaliknya, alur selapu melin pejatuh. Lagu lamun Allah taala dik melin dik ni. Nah niki. Jadi ndik apa kebaikan doang tok tek melin sebut diri te tak se amalan ilmu samara baru. Demikian juga jika ada yang mencaci, jika ada yang memaki, ada yang memfitnah, ada yang ingin niatnya tidak baik, tetap keyakinan ili atiangan pikiran tanu adalah hendak sampai ia sebab dia terganggu untuk ingat Allah maupun ibadah tipa Allah. Hendak papa tersanjung jak sogol kupi. Papa sak tewade jabu begik kento sogol lah. Berarti dia teman tahu amalan sabar. Tak tersanjung, aneh wah Allah Taala wah tahu potongan tadi. Dia dapat teri, wah Allah Taala sak kuasa dan menu-menu lah ni natiangan tengerumun. Ingat selapun baru no adalah pegawaian hati. Hati doang tahun baru no pelonggo. Ndak ada di tangan, ndak ada di kaki, ndak ada elitian, tidak ada di anggota zahiriyah. Adanya ili hati. Lihatlah sejarah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, bahkan mau dibunuh, tapi beliau senang tenang saja. Ndik terganggu isi caren dengan untuk sebaran ajaran Allah. Abu Lahab caren Abu Lahab Abu Jahal, milik cekal, milik jegal, milik halangi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Nabi dia merasa terganggu, jalan terus, dia terganggu. Wadah tolak si dengan dia terganggu si unin dengan karena keyakinan Allah Taala wa taala tekan mana. Nah ya kena tiang. Sampai Abu Jahal Abu Lahab habis caranya untuk menjegal dakwah Rasul. Tapi ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala lah bisa berkuasa. Allah Ta'ala lah sak tahu tolong. Allah Ta'ala enggak sak tahu bantu. Ya aman-aman saja, tidak menjadi masalah. Justru yang yang menghalangi, tidak sedikit yang menghalangi dakwahnya Nabi adalah bertauhid, beriman, iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu intinya adalah saya jaga hati dan sendiri. Tidak sampai terganggu isi pujian dengan, tidak sampai terganggu isi cacian dengan dah. Papa sak tersanjung sering onek ruku, peluk ruku. Terganggu dan haran. Papa sak olok jabu, nandek gawe sering. Nah, dek solah hendak. Nah, baik sanjungan maupun pujian sama sekali tidak berbekas keatiangan tiang pelunggur sami. Kita lanjutkan. Itulah 4 sifat searah ili ati doang tahun selapu unik. Ndak nara ili ati sifat 4 sifat ni. Sak tahu ni arah adalah pada
binatang, pada hewan. Nah, iyalah tahu apa namanya sifat-sifat yang namanya sabuiyah itu sendiri. Apa kena? Yang kedua adalah wal bahimiyah, sifat hewan. Baru nu binatang buah, sekarangnya sifat hewan. Sifat hewan, sifat bahimiyah itu enggak berpikiran tian. Sampai ini wah pikiran apa sampai tian, apa saya timpan. Ya sifat bahimiyah ini adalah enggak pun pikiran perutnya dan di bawah perutnya. Enggak boya bembek pokon bedajan ngeteran. Ini negara. Boya manuk itu noto, wansa noto keteran buat nina. Buat manuk nina. Jangan ada pada manusia yang namanya sifat bahimiyah ini. Makanya orang-orang kasyaf itu adalah nanti akan melihat seseorang itu dalam bentuk binatang sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya. Andin dengan saleh, dengan kasyaf ini teparan datang manusia. Ini teboya bentuk bembek, ini teboya bentuk manuk, ini teboya bentuk beberes, ini teboya marah bentuk bawi. Ulah tergantung sifat sara ilik diri nenu sendiri. Nauzubillah. Sehingga ada seorang ulama, seorang wali Allah, ndin bani datang juk masjid tenu. Ndak amalan nih. Ya, semarit amalan tiang pelungguh dia dari wali nih. Ini yang ceritakan guru kita itu Sayyid Muhammad Alawi yang paling sini itu. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Itu yang ceritakan beliau. Ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala kekasih Allah nun di luar datang di masjid. Nah, luwe dengan sak tahu ilmu ni bu nyobaan ngamalan gara-gara kan. Ya. No wali doang ieu entana no ni ya. Nah, begini ceritanya. Ceritanya adalah angka debani datang ti pak masjid karena bilang nek datang ti pak masjid. Jamaah sak datang elek masjid undin boyen marak manusia. Boyen marak sifat masing-masing. Ini beres, arak samarun bawi, arak samarun ulah lepang macam. Ye sin boye akhir ndek wah datang di pak masjid. Balen doang tak sembahyang. Nah, lamun meno makam pelungguh jak uzur syar'iyah kana. Bau ndek datang di pak masjid. Bale wah tau sila. Oh, balik. Sekalipun Jumat, nanti nak datang ke masjid pokok. Karena itu kasyaf nama. Ya, memang dalam ilmu kewalian hal-hal seperti itu bukan itu yang diinginkan. Nden serek sama menono si wali-wali itu. Nden serek sama menono si para ulama, para aulia. Untuk apa anda tahu aib dengan? Nden kanggok nih si wali. Makanya beliau Sayyid Muhammad itu pakayunan beliau kasyaf dalam bidang ilmu. Apabila nek baca kitab ini langsung paham arti kitab ini. Tahu nek dalil, tahu nek ayat, tahu nek hadis, tahu nek hikmah, tahu nek rahsia. Ia sembuh kayunan beliau. Untuk apa kita tahu isi otak dengar? Untuk apa kita tahu isi hati dengar? Sementara isi Quran dia tahu. Bisa-bisa itu namanya kasyfus syaitoni. Leman setan. Makanya beliau tidak kayun seperti itu. Cuma memang ada 1-2 wali Allah yang diberikan kasyaf seperti itu. Nah, lamun itu ia seret sama nono, tahu tangan dengar, tahu isin otak dengar. Tidak bagus hal-hal seperti itu adalah tidak bagus. Untuk apa? Kita ketahui kekurangan yang ada pada orang.
Darat mau. Boyen tenya. Luate meruam kamu lihat ya. Darat mau. Lamun tentu luate dengan. Karena yang namanya kasab-kasab itu sifatnya zonni. Perkiraan. Bukan bersifat yakini. Sama dengan mubasyirat. Sama dengan kembang malam. Sama dengan wangsit istilah dengan roh. Bersifat zonni. Tidak bersifat yakini. Tidak bersifat 100% benar. Yang namanya info-info gaib. Atau mubasyirat. Atau kasab-kasab itu tidak bersifat yakin 100%. Masih besar kemungkinan salahnya. Ia bundik kanggo cerita. Misalnya tahu atin dengan, oh merdosa cerita no. Kamu angan nemeni, merdosa dan. Angkatnya merdosa belum tentu, itu namanya suuzon yang itu salah bareng. Nah, paling aman adalah kasab dalam bidang Al-Qur'an dan Al-Hadis, ialah pekayunan beliau. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Dek mele tahu apa hati angan. Dek mele tahu apa isin otak. Percuma apa manfaatnya darah. Lebih baik saya tahu apa isi kitab ini. Apa isi Al-Quran. Apa isi Al-Hadis. Karena besar kemungkinan saya tahu isi atiangan pikiran dengan itu adalah leman tipu daya syaitan. Itulah bahaya. Jadi jangan pelonggom sangka apabila dengan wah jari ulama, jari aulia aman. Tidak, banyak yang dicabut kewaliannya. Dicabut isi Allah Ta'ala. Keramat nenu, dicabut isi Allah Ta'ala. Apa sebab? Karena tahu jaga hati. Ini tahu jaga hati perasaan. Boya ni dengar buruk sangka kawe. Dicabut isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya juga cobaan bagi diberikan ilmu pengetahuan yang hebat. Lagu ini tahu jaga atin, merasain hebatan, aliman, terkenalan. Tercabut isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makanya kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, para ulama, para aulia Allah, sabun paling takut tanenu adalah diantarin takut tertahu. Angkat takut tertahu, ndak natik ni tahu jaga bareh. Darah dengan cerita dengan jari wali Allah, ceritaan diri jari wali. Dia semel. Lamuk ketu jari wali ini. Karena bersifat zonni. Mau tu mubasyirat. Mau tu kembang malam. Mau tu wangsit. Bahasa dengan tu. Dia bahani cerita. Apa sebab? Lamun tentu leman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib bercerita hanyalah para nabi-nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun kelas wali, kelas ulama, tidak boleh dia sembarang ceritakan apa yang dia dapat. Siapa tahu. Begitulah rasa tawaduknya. Nah, inilah namanya sifat apa? Sifat bahimiyah. Nah, kita lanjutkan kita ke sifat bahimiyah, artinya denit pikiran tian doang, kanci hawa nafsu doang. Nauzubillah. Tidak bagus. Yang ketiga wasyaitoniyah, sifat setan. Apa kena sifat setan no? Mesa doang. Sifat ananiyah bahasa agama. Ngaku diri kena setan. Kan sifat setan iblis no pelonggom qala ana khairun minhu. Paran diri ceritaan diri doang. Itu sifat setan, tidak bagus. Oh aku. Tidak bagus. Yang namanya syaitoniah. Kayak setan sudah sila. Ya. Sarang setan goda dengan ujuk salah kapan. Yang namanya iblis paran diri doang solahan. Darat bagus. Barulah yang terakhir yang keempat adalah warrabbaniyah. Rabbaniyah hanyalah Allah Ta'ala tahu. Ya. Sak paling kuasa, sak paling segala-galanya hanyalah ada pada Allah. Lamun tiang pelonggong sami jak adit anggap diri darat berdoa apa-apa. Selapu neno adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selapu nike adalah
sebagai kunci untuk menghilangkan 4 sifat yang tadi, yang sifat sabuiyah, bahimiyah, syaitaniyah, dan rabbaniyah itu adalah selapun ia sitek petelang tentu hanyalah dengan wirid, dengan zikir menggunakan latifatul qalbi. Karena selapu tahun baru 4 sifat nilai hati tahu. Indik nilai ima, nilai naik lagu hati tahu. Itulah sebabnya hati kita lah yang selalu kita bersihkan dengan banyak mengingat Allah, dengan beristighfar,